silaturahmi. Jangan terlalu seru dulu ya Bapak Ibu, masih ada satu lagi nih, saya udah siapin ya. Mentari pagi bersinar terang, Cibubur sejuk menyejukkan kalbu. Keluarga Suripto kembali terang, bersatu hati dalam halal bihalal yang syahdu. Oke. Terima kasih ya untuk 1000 penonton yang sudah hadir ya. Untuk membuka acara pada hari ini, panitia sudah mengundang untuk acara tausiah dan pembacaan doa oleh Pak Afif Mustafa Al-Jawawi atau lebih dikenal sebagai Dai Pantura. Jadi nanti akan memberikan tausiah untuk membuka acara. Saya persilahkan kepada Bapak Afif Mustafa untuk memberikan tausiah dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ikhwatul fillah rahimakumullah, keluarga besar Bapak Surito Karto Subroto ya, yang alhamdulillah Allah pertemukan kita di SAS ya, Saung Alam Sunda ya, dalam rangka silaturahim halal bihalal. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bagian cerah ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sihatan wa afiatan, sehat wal afiat. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang insya Allah diberkahi Allah, dicatat sebagai amal ibadah yang tentunya akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil mizan, di hari pertimbangan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada putwasana kita, teladan baik kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut risalahnya setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian berbahagia, adik-adik yang kami cintai, alhamdulillah bertemunya kita pada pagi yang cerah siang ini bukan kebetulan Pak, tapi sudah ada catatan filohil mahfud. Kalau timur danya dilalah kersane Allah, kodaruahnya alhamdulillah suasananya adem, mendung tak berarti hujan. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita sebulan penuh ya Bu ya puasa, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Raweh kita, sedekah kita, baca Quran kita, dan bagian iktikaf juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh, Masya Allah, bulan yang penuh berkah. Ini sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang pertama disiplin. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang berani sebelum adzan maghrib berkumandang kita buka 1 menit aja, berani nggak? Nggak ada. Ternyata mengajarkan kita agar kita hamba Allah menjadi hamba yang disiplin. Begitu menunggu waktu udah siap-siap ya, kuenya udah macam-macam, pacar Cina, pacar Jawa, pacar India, pacar ya yang lainnya itu, Masya Allah udah siap.
sambil berdoa nggak mesti ya. Sudah kurmanya siapin, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya sabaran Bu, sebentar-bentar nengok jam. Belum, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Pas tak ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas itu masalah siapin ya, itu ada di RCTI Bu, benar tuh, ada begitu ya, iklannya Sirup Marjan. Itu masalah gembira, senang sekali, walaupun kita sudah puasa udah puluhan kali ya Bu ya, senang nggak Bu? Senang. Dan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah yang pertama saat berbuka, yang kedua di saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ya, disiplin alhamdulillah. Yang kedua mengajarkan kepada kita agar kita dihamba Allah yang jujur. Luar biasa tuh, karena hari ini jujur itu mahal Pak. Kebanyakan lawannya adalah bohong. Di zaman Rasulullah para sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu bohong? Kenapa? Karena para sahabat pada jujur. Kalau sekarang mungkin tanya Pak Ustaz apa itu jujur? Kenapa? Banyak yang bohong. Dan Allah mengingatkan di Quran surat 9 At-Taubah ayatnya 119, wanti-wanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama-sama orang yang jujur, bersama-sama orang dan mudah-mudahan ya keluarga besar Bapak Suriko ini hamba Allah yang jujur. Amin. Sampai Rasul mengingatkan salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsihi wa badlus salamil alami wal infaqu minal iftiqari. Yang artinya ada 3 perkara di mana kita mampu menghimpun 3 perkara maka sempurnalah iman seseorang. Apa itu? Yang pertama al-insafu min nafsihi, mampu berbuat jujur terhadap diri sendiri. Masya Allah. Ketika kita mampu berbuat jujur terhadap diri sendiri, insya Allah akan mampu berbuat jujur kepada orang lain. Itu rumus. Yang kedua, wabadlus salami lil alami, menebarluaskan salam perdamaian. Buktikan bahwa keluarga besar Bapak Suriko ini adalah orang yang punya empati, ya, punya rahmatan, kasih sayang di antara kita. Tuh, buktikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah wal infaqu minal iftiqari, berinfak untuk kepentingan umum. Di keluarga besar nih, kalau kumpulin 1000 aja, gitu ya, kali 100 gitu dah, 100.000. Kalau 10 udah 1 juta. Nah, itu kan begitu, ada real ya yang kita lakukan. Masya Allah. Nah, tadi kejujuran. Yang ketiga, puasa jujur melatih kita agar kita menjadi hamba Allah yang punya empati, kepedulian. Kenapa? Puasa lapar, puasa haus ya Bu ya. Sampai ditanya, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Kan gitu ya. Ternyata puasa lapar, puasa haus. Gak boleh kita tidur dalam kondisi perut kenyang sementara ada tetangga saudara kita yang kelaparan. Masya Allah. Nih, ini pengantar ya, mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan tadi puasa kita, terawih kita, baca Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang tadi kita baca, nah kaitannya hari ini, Allah berfirman di Quran surat 3, surat Al-Imran ayat 133, 134. Kalau dari posisi sebelah kanan paling atas tuh, cerita Quran yang 15 baris, Quran pojok, untuk mudah dihafal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wansari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah
yang Allah telah menciptakan surga seluas langit dan bumi. Bersapa uiddat lil muttaqin, disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi kita yang namanya manusia, al insanu mahal khata wa nisyan, manusia tempatnya luput, tempatnya salah, dan tempatnya dosa. Makanya ingat ya, ketupat bersantan, ya, artinya apa? Ketika kita bersantan, ya, kalau kita banyak kelepatan, maka mohon dimohon pintu maafnya, pengampunannya, gitu kan? Nah ini, jadi wajar ketika halal bihalal itu bukan satu hal yang ini sebuah tradisi yang bagaimana? Tradisi yang baik. Kenapa? Kalau bahasa umumnya silaturahmi, karena halal bihalal jujur adanya di Indonesia dan di jiran Malaysia, Brunei, di Arab Saudi nggak ada, maka Iran. Nah, itu satu hal yang luar biasa, ya, halalan bihalalin, dan itu tepatnya paling tepat saat ada akad nikah sebenarnya. Ketika wali menyalami calon menantu, saya nikahkan saudara dengan anak kandung saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran terjemahan Departemen Agama, lengkap banget, dibayar tunai. Jawab kan? Saya terima. Boleh Pak? Saya terima aja boleh. Yang lengkap saya terima nikah dan kawinnya fulan binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, sah. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama bainakum al-Fatihah, kan gitu ya. Saya terima saja sah, asli. Ngangguk juga sah. Saya nikahkan saudara dengan mata tunai, sah. Nah itu sah. Kenapa? Karena matanya gagu. Ya, dan saya pernah seperti itu kejadian itu karyawan Indosiar, karena Indosiar kan mempekerjakan orang-orang seperti tadi Pak. Itu dua-duanya ganggu Pak. Jadi ngangguk aja. Baca tuh. Boleh ya. Nah kalau yang saya terima juga boleh ya. Nah ini baru kita ucapkan halalan bihalalin. Tadinya haram kan? Begitu ada akad nikah maka halal. Yang halal jadi halal. Nah kita sama, ketika hari ini kita puasa di Ramadan, maka haram makan di siang hari. Begitu tanggal 1 Syawal, nah maka diperbolehkan, bahkan disunahkan. Kalau Idul Fitri sebelum ke tanah lapang itu disunahkan makan dan minum terlebih dahulu. Namun nanti Idul Adha diupayakan jangan makan dan minum terlebih dahulu, nanti pulang baru makan. Itu ada tatarannya, melewati jalur yang berbeda itu sunnah, sambil bertakbir kan begitu ya. Masya Allah. Nah alhamdulillah kita melampaui. Dan bersegeralah kalian menuju ampun Allah. Siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang gak punya dosa, saya kasih hadiah asli. Ini hadiahnya merek Jawa semua, Oppo, ya kan? Terpercaya, tajam, ya. Kemudian ada lagi mereknya otak kreatif orang Jawa, Lenovo ada ya. Nah itu laptopnya Lenovo, mobilnya Baleno. Baleno ada ya? Baleno apa Lexus ada ya? Nah satu lagi Pak, ya minumannya Lek Mineral, karena ada Pakle, ada Budle ya. Nah itu kreatif tuh. Siapa di antara ibu bapak yang gak punya dosa? Tunjuk jari, saya kasih hadiah, bener itu. Kurang, saya kasih lagi. Pasti nggak ada yang mau menunjukkan apa, memang banyak salah, banyak dosa, maka perbanyak istighfar. Tapi kadang-kadang ada nggak kira-kira yang punya salah, punya dosa tapi nggak ngaku? Banyak nggak? Banyak. Apakah salahku dan apa dosaku? Kan gitu kan? Ini ngaku salah, ngaku dosa. Saking kasar, aku tak sanggup lagi, ya kan? Masa menerima semuanya. Nah, itu nggak ngaku salah, dan padahal kita ya Allah kalau dosanya sama Allah paling gampang, bukan ngecilin ya. Istighfar yang banyak, ngaku kesalahan dan berbuat kebaikan, insya Allah dihapus kesalahannya. Benar itu. Tapi yang berat ini ketika kita salah dengan manusia. Makanya nanti terang itu. Ini satu cirinya ya nanti ya digambarkan. Dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah, yang Allah telah menciptakan surga seluas langit dan bumi. Bersama uiddat lil muttaqin. Apa itu takwa? Kriterianya di ayat 134-nya di bawah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kabiminal ghaidh wal kabiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya alladzina, orang-orang yang
Yunfikuna, mereka mendermakan hartanya, berinfak jalan Allah. Fisarroi wa dharroi, kayak itu. Ciri pertama penghuni surga nih, yaitu orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah baik dikala lapang maupun dikala sempit. Kalau lagi lapang nih, kalau yang sudah pensiunan, tiba-tiba anaknya lebaran pada datang semua, ya kan? Masih, itu kadang-kadang, masya Allah, satu anak ada yang 2 juta, 5 juta, padahal anaknya 5, di total ada 15 juta, nangis dia. Kenapa nangis dia? Kata suaminya gitu. Coba 2 anaknya 10. Masya Allah, ada dia baca duit kan namanya ya. Nah ini lagi banyak rezeki, rezekinya banyak kan. Yang kedua, ketika dalam keadaan sempit, sesuaikan. Loh, yang penting tiada hari tanpa sodako. Dan saya kasih tahu, sodako yang tepat, yang bagus ada waktunya, yaitu waktunya saat setelah sholat subuh. Kenapa? Setiap hari Allah turunkan malaikat 2. Satu berdoa, ya Allah, limpah ruahkanlah harta hambamu yang pagi-pagi mau sedekah. Yang kedua, ya Allah, binasakanlah harta hambamu yang pagi yang pagi mau sedekah. Pelit, petit, akhirat alias bakhil. Sekarang tinggal kita nih, mau didoain malaikat apa disumpahin malaikat gitu aja. Nah, rumusnya sedekah, infak, saya kasih tahu, biar gede, yang penting ikhlas. Setuju nih? Apa ikhlas? Sepi ing pamrih, rame ing gawe, kata orang timur. Beribadah semata karena Allah. Konsep Qur'annya 98 Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas bikin hati kita tenang. Suami yang ikhlas, ya, bulanan dikasih, ya, karena tanggal muda bayaran, tanggal muda gak gajian, dikasih semua. Ibunya, istrinya bingung, cukup apa enggak, ya kan, kan itu. Biarin pokoknya dikelola. Karena sekarang hari ini, masya Allah bu, yang tahu pasar, laki-laki harus tahu juga harga mahal semua tuh. Telur Tanjung Pur sekarang naik 28, isi 16 gitu, ya. Harganya 28.000, ya, isi 16. Telur tuh. Minyak yang paling murah minyak kita 17.000. Gula dua. Masih mana? Sayur aja mahal satu ini seperempat tuh, kacang panjang aja itu 6.000. Ya, benar timun 10.000. Sekilo sedang dicek. Ya, itu cabai rawit yang kecil gitu, seperempat itu 5.000. Ya, setengah on malah setengah. Nah, bawang putih aja udah 20 seperempat. Masya Allah. Ya. Luar biasa, buah-buahan mahal, masalah yang paling salah tuh 13.000, kalau beli 2 kilo kasih 25. Jeruk isi 8, Medan insya Allah 25. Ya, anggur yang mahal yang hijau 90, yang hitam banget itu 70, yang 45 yang merah asam. Masya Allah ya. Pisang sembarang itu 25 yang bagus, satu sisirnya ya. Masya Allah, luar biasa mahal-mahal. Nah, makanya Pak, puasa untuk kita namanya itu produknya produk disebut dengan pertalit. Pertalit itu pertahankan walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Nah, ya, gitu. Kita juga melakukan premium produk juga ya. Apa premium? Waktu puasa pre-makan dan pre-minum. Nah, ada lagi produknya dari Pertamina. Pertamina itu apa? Pertahankan stamina. Karena waktu itu 30 hari mencari cinta. Banyak yang gagal baru 3 hari pamitan, bos aku bisa terawih. Kenapa? Batman katanya. Apa Batman? Gerak-gerak mindset. Kenapa? Yang si salah masalah seblak 25K asli Bandung, ya. Bakso pentol 10.000, asmuri 35 tuh, ya. Pasar Jantung Jatinegara, Mahkamah. Ya bener tuh dalam gitu. Tapi kalau begitu siapin ya, siapin palingnya dia kedua ya. Itu kalau beli di warung Madura 1.500, jadi 3.000 langsung 2. Insya Allah pakai air hangat. Ya. Nah ini masya Allah luar biasa. Ini pertalit ya, paling mahal itu pertama kan ya, yang dioplos kemarin tuh ya, sama pertalit rusak mesin ya. Ayo itu pertama apa? Perangi tabiat buruk dan maksiat. Luar biasa. Jadi membentuk kita seperti tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Fitrnya satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib. Orang yang mampu
mampu menahan amarah jika sedang marah, ya susah ini. Benar nggak, Pak? Menahan amarah tidak. Kenapa? Kalaulah kita sedang marah, maka tahan mulut. Kenapa? Kalau kita nggak menahan mulut, maka seluruh binatangnya di Ragunan bisa keluar semua. Dasar kamu A, B, C sampai Z, keluar semua. Tangan jangan sampai dilepas. Suami istri, dan kemudian saya doain juga di keluarga besar Bapak Saudara ini, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Karena ada jaminan, Pak, ya, kalau kita sudah sepuh sekali pun dan benar. Ini saya punya murid di Taman Aries, Masya Allah. Itu saya ngajar ditungguin Pak RW. Pas selesai saya datangin, ada apa Pak? Ada apa? Nangis, Pak. Kenapa, Pak? Nangis jawab, ibu kenapa? Kabur, Masya Allah. Saya tanya kan, Bapak umur berapa Pak? 74. Masya Allah. Ibu 70. Gak ada jaminan. Maka banyak doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tantang rumah tangga. Bisa sebutin. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3. Asli. Stadium 1 kadang-kadang berumah tangga nih, kasih tahu ya, misal aja itu kadang-kadang nyuekin, bisa nyuekin suami, nyuekin istri. Bener itu di stadium 1 dicuekin. Enak gak kita dicuekin sama istri? Enggak enak. Dicuekin sama suami enggak enak. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, ku ingin melupakannya. Itu satu dicuekin. Yang kedua karena si kasih alternatif, pilihlah diriku atau dia. Lagi ramai di medsos. Tetapkanlah di hatimu dia atau diriku. Ya, sayang kejamnya hatimu. Itu stadium 2. Yang stadium 3 Masya Allah udah akut. Teganya hatimu sayang, kau pergi bersama dia, bukan karena cinta, tapi karena aku memanglah sudah tua. Ditinggalin kau, hindari, maka banyak doa ya. Nah ini yang kedua, ya kan, bisa roki wal kali. Yang ketiga, nah ini pokok nih, apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharri wal kadhimina wal bil ghaib, ya, wal afina 'anil nas. Jadi penting saling memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin. Nah, dan Allah teramat sangat cintanya terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ini ada dua nih, ada muhsinin, yang kedua ada musingin. Tuh, ya, bikin pusing orang jangan ya. Kita sebagai suami dan bikin pusing istri dan anak-anak, sebagai istri dan bikin pusing suami dan anak-anak. Ada muhsinin, ada musingin, ya. Itu jadi gini, ahli surga menurut konsep ayat ini 3 ya. Ini kan nanti yang bisa pulang duluan. 1, orang yang berinfak, menafkahkan hartanya di Allah, baik di kala lapang dan di kala sempit. Yang kedua yaitu menahan amarah di kala sedang marah. Rasulullah memberikan statement, la taghdab walakal jannah, janganlah kalian marah, ya, maka bagimu surga. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila salah satu di antara kalian marah, maka diamlah. Itu tadi, ya. Yang ketiga, memberi maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Itu konsep Qur'annya. Yang terakhir, selamat saya, yang 3 amalan ahli surga. Yuk, ini berat semua nih, tapi hendaknya kita mampu menjalankannya. Ingat-ingat, 1, memberi maaf kepada orang yang minta maaf. Beratkan ya Pak ya. Kalau yang salah meminta maaf udah bagus, tapi yang jauh pahalanya banyak orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tuh, memberi maaf kepada orang yang minta maaf. Jangan bilang tiada maaf bagimu. Oh, jadi air tidak akan pernah terteguh. Oh, jadi daun tidak akan pernah terobek. Persetan putus. Itu calon neraka. Yang kedua, berat lagi Pak, memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Berat Pak. Kalau memberi kepada orang yang suka memberi, biasa, ya kan? Jalan-jalan ke Bandung pas mampir di KM 97, tahu Pak? Nah, itu ada yang namanya pisang bolen, variannya banyak, yang keju, yang coklat. Kita kasih ke orang yang biasa, karena sering kasih ke orang yang memberi. Tapi ini jangan sampai
kita bikin pelit orang yang sudah pelit. Artinya apa? Memberi orang yang tidak suka memberi. Yang ketiga, ini hari ini menyambung silaturahim yang terputus. Ya alhamdulillah masih banyak sesepuhnya ini. Ya Allah, mudah-mudahan berkah umurnya ya. Amin. Kalau ikut Rasulullah umurnya berapa memang? 63. Bapak berapa Pak? Hampir 70 udah bonus. Insyaallah husnul khotimah. Ibu, Masya Allah udah bonus 20 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya 56. Kalau ikut Rasulullah berarti 7 tahun lagi. Masya Allah ya, tapi nggak tahu mereka nggak tahu ya. Masya Allah. Kalau hari ini ada yang umurnya pas ya 62 tahun 11 bulan 23 hari, siap-siap ya. Kalau ikut Rasulullah, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan yang lebih Allah nanti wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yuk sama-sama kita munajat kepada Allah. Di awal kita acara nanti ada game untuk anak-anak kita, Masya Allah luar biasa ya. Untuk sesuatu yang memang menyambung silaturahmi, karena kata Rasulullah tahabbu, sering-sering ngasih hadiah, maka ada satu rasa cinta. Kalau misalnya judul di antara kita ada rindu, di antara kita ada cinta, jauh-jauh kan ya. Tapi alhamdulillah karena semangat ada cinta, ada rindu di antara kita, maka hadir di sini. Yuk kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita, Allah menerima amal soleh kita, Allah jadikan rumah tangga kita semuanya hari ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, gemar bersilaturahim, gemar memberikan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad tamat ala mahabbatika wa taqat ala ta'atika ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini ya Allah telah berkumpul karena kecintaan kami kepadamu ya Allah, bertemu untuk mematuhi perintahmu wa tawahadat ala da'watika wa ta'adat ala musrati syariatika fa wantikilahumma rabbiqataha, bersatu memukul beban dakwahmu ya Allah, hadirlah mereka jadi setia untuk komitmen dalam menjalankan syariatmu, maka eratkanlah ikatannya ya Allah. Wa adimuddaha wa hdiya subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu, kekalkanlah kemesraan di antara hati ini, tunjukkanlah kepada hati akan jalannya, penuhilah hati dengan cahaya rabbanimu yang tidak punya pudar. Washrab sudurha bi faidil imani bik wa jamil tawfil alim ya Allah, lapangkanlah hati dengan iman, keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ahyiha bi ma'rifatika wa amilha ala syahadati fi sabilik, hidup suburkanlah hati dengan makrifat tentangmu ya Allah. Jika Engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini syahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran bagi kami dan Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan pada kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, janganlah Engkau persulit urusan kami. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan urusan kami dan jangan Engkau persulit urusan kami. Ya Allah, jika di antara kami saudara kami yang sakit, angkatlah penyakitnya, berikanlah kesembuhan padanya dan berikan pula kesabaran padanya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu ya orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan pada kami.
Jadikan kami ya Allah, hamba-hamba ini orang-orang yang pandai bersabar atas segala cobaan ujian yang berikan pada kami, dan jadikanlah kami ya Allah kecil dalam pandangan kami sendiri dan besar dalam pandangan orang lain. Allahumma inna nas'aluka 'isyatan naqiyah wa maitatan sawiyah wa maradatan ghairu mufsid wa wafat. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu hidup yang bersih, mati-mati yang wajar, dan kembali kepadamu ya Allah tanpa noda dan dosa, bersih akidah daripada syirik, bersih ibadah daripada yang bid'ah, bersih muamalah dari apa yang telah kau haramkan. Ya Allah, kami kepadamu jadikanlah rumah tangga kami semua yang hadir ini rumah tangga yang kau berkahi, as-sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridhomu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami pasangan kami, seorang suami yang saleh, seorang istri yang salihah, yang taat padamu, taat Rasulmu, yang memiliki anak keturunan soleh dan solihah sebagai penyejuk pandangan kami ya Allah, yang telah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya, kalau boleh ucap wahai sia, walaupun hati kita sebenarnya XL tak secerah mentari dan tak sedasar friend di kalangan simpati. Dan aku eksis, aku bocor-bocor dan aku sudah bebas ya. Kita tahu aku bukan telepon biasa ya, karena aku dalam fleksi 3 mau lanjutkan pisau murah buat paket internet ya. Burung irian, burung cendrawasih, software menyasiri, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jeruk yang patah tolong Bu, jangan suruh buru masukin kotak besi. Apalagi kotak besi ada salep 88 atau isi dalam kotak gatal ya. Kalau ada tutup kotak yang satu, tolong jangan terburu laporin polisi, karena polisi sudah banyak masalah ya dengan judi online dan lain sebagainya. Apalagi laporin ke Densus 88. Bosan bukan teroris tapi bosan insya Allah radikal, ternyata gerung ya. Apa radikal? Ramah, terdidik dan berakal sehat ya. Cikini kodang dia, aku disini karena dia. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan untuk Pak Tunggul selaku Ketua PKBS untuk memberikan kata sambutan. Mungkin kita bersama-sama bisa memberikan aplaus untuk Pak Tunggul. Silakan untuk tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari pembawa acara. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Atas nama pengurus semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua keluarga PKBS dalam kondisi sehat walafiat, tidak pernah sakit apapun. Satu, mohon maaf juga untuk Bapak kami, orang tua kami, Bapak Debastoro tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau sudah cukup uzur sekali. Kalau fisik sehat semuanya tidak ada masalah, fisik sehat, makan masih bagus, semua bagus, cuman tingkat usul pemikiran mungkin sudah jauh berkurang, jadi tidak bisa dibahas ini, takut nanti ada hal-hal lain yang di luar perkiraan. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan yang baik hari ini, pada hari Sabtu tanggal 12 April, kita semua keluarga PKBS plus plusnya plus stakeholder. Ada hari ini tim plus juga PKBS plus bisa bersilaturahmi di sini di Saung Alam Sunda Cibubur. Tadinya dugaan saya Alam Sunda seperti yang ada di Cianjur itu, ternyata beda, Saung Alam Sunda Cibubur, pakai Saung Alam Sunda. Terima kasih, semoga salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai dengan kita sebenarnya saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi hari pertama sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Bapak Afif Mustoha. Terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Ustadz. Semoga ini bisa menjadikan tauladan bagi semuanya, bagi semua keluarga besar PKBS, pada keluarga besar PKBS, sehingga tahun depan masih ada kesempatan bisa berkumpul dan bertemu lagi. Selalu setiap tahun kita bisa berkumpul seperti ini. Jumlah yang terdata sampai dengan kemarin saya mendata itu sejumlah
138 orang. Mudah-mudahan hari ini lebih, mestinya lebih dugaan saya. Bisa 150 ke atas. Nanti ada absen, bisa kita cek dari absennya berapa yang hadir pada saat ini. Katanya lebih, mestinya lebih karena terdaftar itu baru terdaftar. Mungkin tidak banyak saya sampaikan, saya menyampaikan saja bahwa ini laporan kepengurusan kami berdurasi 2 tahun kalau nggak salah, cuma durasi 2 tahun, jadi sampai ini tahun yang kedua 2025. Nanti mungkin juga ada ulasan sedikit dari Bunda Sepuh harus bagaimana kelanjutannya. Nah, ada sedikit bahwa tahun 2024 kemarin pertemuan hanya terjadi 2 kali. Pertama bulan Januari, yang kedua silaturahmi HBH juga di Saung Teko di Bekasi. Hanya itu saja. Mungkin saya juga tidak terlalu banyak untuk terjun langsung ke kepengurusan. Silahkan saja, kalaupun ada generasi muda yang mau berkreasi membuat acara di tahun ini masih banyak, silahkan ditunggu sekali. Pengurus PKBS hanya mensupport saja dari belakang. Silahkan, kami tunggu sekali kegiatan generasi muda untuk berkreasi pada teman. Kalau tidak ada sampai akhir tahun ini, nanti bulan November atau Desember saya tutup lagi dengan pertemuan yang kedua. Jadi cuma 2 kali pertemuan. Silahkan kalau mau berkreasi di tengah-tengah antara bulan April sampai dengan Maret sampai dengan bulan Desember, silahkan mau pertemuan apa di mana, konsultasikan dengan pengurus, kita diskusikan dengan Bunda Sepuh, kita laksanakan. Silahkan, kami tunggu sekali itu supaya ke depan nanti ada regenerasi yang lebih baik lagi, lebih berkreatif. Terus terang memang dari awal pengurusan saya sebentar dari pengurusan dari awal di yang kedua kalinya ini saya sudah membatasi diri untuk tidak terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan. Jadi memang menunggu kreasi dari generasi muda. Dari awal, bukannya tidak mau, mungkin ada ide tapi saya lepas dulu aja untuk generasi muda supaya nanti kepengurusan periode berikutnya lebih kreatif dan lebih produktif, tentu aja. Selanjutnya ada kata sambutan mewakili perwakilan dari penyelenggara. Saya persilakan untuk Bapak Purnomo Sidi Priambodo atau Om Prio untuk menyampaikan kata sambutan. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu, keponakan dan cucu-cucu sekalian yang saya muliakan dan saya cintai, menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita kesehatan, kebahagiaan hingga langkah ke KBS sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya dalam acara silaturahim kita di siang hari ini. Izin mewakili, saya ditunjuk untuk mewakili panitia ini tahu-tahu. Kalau diperkenankan kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga maaf-maafan kita tidak berkali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, izin kami Bapak Ibu dan juga Pak Ketua, kami ingin melaporkan ini bahwa acara ini terselenggara karena adanya panitia tanpa bentuk ya, yang dikoordinasi oleh Ibu Antri Marsudianto Suleto. Beliau ini tepuk tangan untuk beliau. Beliau sekarang namanya agak berganti sedikit, namanya menjadi Ibu Thomas. Jadi mungkin sebagian tidak pernah lihat Ibu Thomas siapa. Thomas itu tokoh masyarakat. Jadi sering orang memanggil Bu Ati Ibu Thomas, begitu juga Pak Jawa itu Pak Thomas. Tapi mungkin topnya dari Pak Tommy atau Tommy. Nah, beliau ini
dibantu oleh pasukan ya. Itu Dharma Wanita, tapi memang kelompok Rumpi ya, Satset Paskes ini sejarah-sejarahnya, yaitu rombongan Galaksi, Bululu, Ambarsari, dan Ibu Tobi dan Mayati. Ini veteran PKBS ini sudah melanglang buana dari dulu biasanya. Kemudian dibantu oleh ibu muda, ada Mbak Tias, kemudian Mbak siapa lagi? Mbak Adri, Bu Firta, dan Bu Ria dan Bu Rida. Ini kelompok ibu-ibu ini memang apa ya, lincah, tastes mencari sumbangan dana horizontal masyarakat itu dengan cepat. Sehingga alhamdulillah dana terkumpul cukup untuk paling tidak untuk mengcover acara ini. Dan alhamdulillah saya dengar selentingan tadi masih ada sisa sedikit untuk membantu kas PKBS. Jadi terima kasih panitia dan tepuk tangan untuk panitia. Dan Satu lagi ini saya mengingatkan saja mengenai iuran PKBS ini. Tahun 2014 saya dapat rekapnya dari Ibu Bendahara. Masih banyak yang blank belum bayar. 2014 oke, 2024 yang lalu. Mohon sekali. Apakah itu aktif atau tidak sebagai anggota? Tapi kalau merasa PKBS terutama masih produktif dan masih bekerja punya penghasilan yang produktif, tolong dibantu iuran PKBS ini karena itu internal lagi, nggak ada masalah kok. Misalnya tidak aktif pun nggak masalah, yang penting iurannya ditunggu. Ya. Setengah. Nah, bismillah diniatur sedekah. Saya setengah maksa kondisinya, terus terang aja maksa. Kalau masih breng itu kayaknya kok nggak ada kepedulian. Nah, bisa momen KBH ini mumpung semuanya tahu, konsultasikan ke Bu Bendahara. Yang siapa saja yang belum bayar itu Ibu Dina, silakan. Dengan Pak Sulu juga bisa konsultasikan semuanya. Siapa saja yang belum bayar, yang masih breng bayarkan. Sebulan cuma 10.000, jadi setahun orang yang produktif itu cuma 120.000. Untuk yang masuk produktif itu ya mudah-mudahan diberikan keluasan untuk membayar iuran PKBS. Saya persilahkan untuk Bapak Hestu Nugroho untuk waktu dipersilahkan, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sesepuh Anda semuanya, adik, keponakan, cucu, cicit, ada yang dari luar itu kawan keponakan yang jauh. Pertama-tama saya pakai tongkat ini bukan karena saya tidak bisa berjalan. Kata keponakan saya Mas Hendro itu tunanya kalau di atas 60 tahun sebaiknya pakai tongkat. Saya konsultasi Pak Ustadz juga demikian. Yang jelas pada saat hari ini para ini sepuh, para sesepuh semuanya, keponakan, cicit semuanya, saya diberi tugas untuk menyampaikan ada kegiatan ke depan, ada kegiatan yang lebih besar dari PKBS ini. Tadi adik saya Profesor Priyabodo tadi menyampaikan untuk kelas PKBS keluarga Suripto. Saya yang lebih tua sedikit, beda 5-6 tahun, saya punya tugas untuk menyampaikan organisasi yang lebih tinggi lagi dari PKBS, yaitu
Republik Jeruk Agung. Ini saya tadi sama MC dikasih waktu 5 menit, nggak cukup saya bicara. Di Republik Jeruk Agung itu adalah republiknya organisasi PKBS di atas PKBS ini. Karena Jeruk Agung itu founding father kita adalah Mbah Bislam Kartosentono. Mbah Bislam Kartosentono itu punya putra 11. Salah satunya putra kedua, sebenarnya putra ketiga karena putra kedua wafat. Putra ketiga itu adalah tetunggul kita, yaitu Bapak Suwito, itu putra kedua. Ada juga putra-putra yang lain, ini ada terwakili Om Toro, saya minta perhatian Om Toro, ini mewakili putra ke-9. Ini beliau yang baru datang dengan istrinya, putra ke-9. Kami kemarin ngundang juga putra ke-4, cucunya, cuma kelihatannya belum kelihatan hari ini. Nah, PKBS ini adalah subordinat dari organisasi Republik Jeruk Agung. Jadi Pak Bislam punya keturunan hanya 11. Salah satunya Mbah Ripto yang di sini ini adalah PKBS. Nah, di sini ikatannya sudah ada, tapi bentuk real institusinya belum ada. Pernah kita berkegiatan pada tahun 2013. Before-nya, sebelumnya sudah pernah, cuman karena saya mengalami 2013 menggerakkan saudara-saudara semua ya Om Toro ya sebagai wakil dari Mbak Basiti, itu kita ikut semua. Apa momen yang paling bagus? Kalau sawalan ini mungkin yang grup kita kecil ini aja tidak 100% ya. Kalau Mbah Bisrom itu lebih besar. Kita targetnya di Hari Raya Kurban. Jadi besok insya Allah kurang lebih tanggal 6 atau tanggal 7 10 Zulhijjah itu ada Hari Raya Kurban. Mari saya mengajak kepada saudara-saudara wabil khusus di PKBS, coba ikut berpartisipasi, minimal bisa datang perwakilan dari PKBS ini dan dari Om Toro pakai Mbah Basiti ya, mungkin salah 2, salah 3, salah 9 ya, komputernya 9, tapi wakilnya kan semua ada, bisa datang ke Republik Jeruk Agung di Kebumen. Saya mengharap itu. Yang kedua, kami mengharapkan ada korban yang kalau seperti saya korbannya kan cuma 1. Saudara-saudara kan cuma punya 1. Sudah harus kondisi saya, korban saya 1. Biasanya di kampung saya perlu sekali sebenarnya. Tetapi saya berpartisipasi kepada Republik Jeruk Agung, korban yang untuk kampung saya pindahkan ke Jeruk Agung di tanah leluhur kita. Kami sudah membuat konsep untuk datang. Siapa yang datang? Tolong rekan operator bisa menyampaikan di tulisan yang ada judulnya Inap. Ada judulnya Inap ya, itu. Ini konsep dari Mbak Meda kelihatannya yang ini, tapi karena Mbak Meda tidak ikut ke kebun. Inap ada nggak? Daftar Inap ada ya? Nah itu dari atas coba, dari depan itu daftar Inap itu ada nomornya siapa saja, nomor 1 nanti siapa, itu nanti akan meminta bantuan yang ahli teknologi. Kalau saya kan gaptek terhadap ini, saya cuma bisa bikin Excel gitu, itu sangat pandai. Nah ini tadi isi siapa yang mau datang, siapa yang mau nginep di tanah leluhur atau hotel, nanti kita usahakan ada di Karanganyar hotel yang sangat murah, itu ada juga di sana, tidak terlalu jauh. Terus kemudian ada yang kurban, daftar kurban Mbak. Ini biar mudah, jangan diikutin, ada daftar kurban. Daftar kurban. Nah, ini yang baru masuk ke saya, ini baru ada 5. Tapi saya tadi dengan Om Profesor tadi, katanya Bu Sirlan Purwani masukkan 1 ya. Jadi ini sudah ada 1.
Cuman sebenarnya kita membagi korban itu ada kambing, ada sapi. Ada kambing itu harganya berapa? Sebetulnya di sini tidak ada semuanya. Tetapi terlalu panjang kita sampaikan. Nanti kita rilis lagi dengan yang baru. Nanti tolong ditulis BIN-nya juga kalau mau daftar mungkin di masing-masing. Saya mengharapkan bisa ada yang perwakilan dari baninya masing-masing untuk ikut korban ke sana. Ini ada 5, berarti sehari ini di daftar saya ada 6, nanti bisa ditambah Mbak Meda. Di nomor 5-nya itu Ibu Sirlan Purwani binti Suripto 1. Tapi ini kan jenisnya kan belum kita tahu beli yang berapa. Karena pengalaman kami ada yang minta kalau enggak yang 4 juta ke atas nggak mau. Ada yang kalau enggak 2,5 saja belinya setengah. Nah, itu kan susah kita menentukan. Nanti kita tentukan korbannya kambingnya barangkali. Sapi juga demikian. Ada yang 17 desa, 17 juta, ada yang 21, ada yang paling mahal 27 di desa itu. Jadi dibagi 7. Barangkali ada yang beli 1 atau bagi 7. Nanti masing-masing sudah. Nanti ke depan karena waktunya masih ada 2 bulan ini nanti kita koordinasikan. Tapi saya menginformasikan berdiri sini hanya sekedar menginformasikan bahwa ada kegiatan organisasi kita yang lebih tinggi yaitu Republik Jeruk Agung. Itu akan ada muktamar kedua kurang lebih bulan Juni sekitar tanggal 6 7 itu seperti itu. Tanggal tepatnya nanti akan kita informasikan. Untuk acara selanjutnya, kita sambungkan sedikit dari Pak Freddy Suripto, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit keterangan dari Om Yuni. Dan biasanya Jeruk Agung masih ada lagi di atasnya, yaitu Mbah Sangkrit Joko Dipo. Itu ini santrinya Pangeran Diponegoro. Lari ke barat karena terpanggil Diponegoro di Magelang. Itu sebagai awal dari Pangeran Diponegoro ini dikejar ke Belanda. Lari ke arah barat, sekarang namanya Jeruk Agung dan apa? Itu wilayah Kabupaten Kebumen. Aslinya Pangeran Diponegoro. Dulu orang-orang desa sekitar sana masuk daerah sudah perjuangan sampai Singapura. Ada bagi-bagi dipercaya oleh 3 orang saudaranya juga santri dari Diponegoro, yaitu Mbah Joko Dipo, Mentono, nama-nama itu nama orang desa, nama-nama orang yang ada di pesantren itu baru juga sampai sekarang sama Tambal itu daerah baru Belanda itu namanya sampai dari 6 tahun dari tadi itu pulau namanya kali Bogor dia lari ke barat ini sengaja oleh
Mulai suatu itu sudah semuanya mengenai dua orang anak, satu Islam dari Islam, nomor dua perempuan yang menyuruhkan Islam yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Eyang Asmani Suripto. Nah, karena saat ini sudah memasuki jam makan siang, sebelum kita memulai makan siang dan juga istirahat dan juga sholat bersama, ada baiknya karena kita sudah berkumpul bersama, jadi kita akan melakukan sesi foto dulu.